Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di satu tempat baru, misalnya kita ke luar negeri atau bukan luar negeri, di daerah yang baru misalnya yang nggak pernah kita ketemu, pasti kita bingung setelah ini mau kemana. Kami pernah di satu kota, Jogja, awal-awal kami nggak tahu. Bapak Saudara, kami mau ke satu titik, tetapi waktu itu Google Maps belum begitu canggih. Nah, rambu-rambu jalan itu biasanya misalnya dia sebutkan godean. Nah, itu Bapak Ibu Saudara kami ikuti terus, ternyata kami dibuat mutar mengelilingi, ternyata sebenarnya kalau kami tahu jalan itu sebenarnya tinggal berapa ratus meter aja. Tapi karena kami nggak tahu, akhirnya kami keliling jauh dan akhirnya sampai di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau ada di satu tempat baru, sekarang ada Google Maps. Tapi tidak jarang terjadi Google Maps pun menyesatkan kita Bapak Ibu Saudara. Kami juga pernah pakai Google Maps Bapak Ibu Saudara, kami mencari satu sekolah. Dan tahu Bapak Ibu Saudara kami bawa mobil, naik mobil. Dan kami dilewatkan di tengah-tengah sawah. Jadi setirnya belok dikit langsung nyebur sawah Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun itu, makanya kalau misalnya ke luar negeri, kalau misalnya ke tempat wisata biasanya ada yang namanya tour guide. Nah, kenapa butuh tour guide? Karena tour guide itu terlebih dahulu dia sudah tahu seluk-beluknya di mana, dia sudah tahu makanan enak di mana, dia sudah tahu tempat yang murah di mana, dia sudah tahu tempat terkenal di mana. Jadi tidak sedikit orang pakai tour guide supaya tidak buang-buang waktu, tidak sesat di jalan, dan tidak salah tempat Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga di dalam kita, 2026 ini adalah sesuatu yang kita masih mengawang-awang. 2026 ini ngapain ya? Nanti hidup saya gimana ya? Apakah nanti pekerjaan saya lancar enggak ya? Apakah nanti hidup saya aman-aman saja enggak ya? Apakah nanti kesehatan saya aman-aman saja enggak ya? Tentu Bapak Ibu Saudara tidak ada satupun yang tahu di tempat ini beberapa waktu ke depan hidupnya akan seperti apa. Nah, untuk kita bisa aman berjalan sampai ke depan, kita butuh pemandu hidup kita. Dan namanya siapa? Yesus. Makanya tema tahunan kita Bapak Ibu Saudara adalah God's before us. Artinya Allah berjalan di depan kita. Nah, kita baca satu firman Tuhan. Ulangan 31 ayat 8. Ini adalah ayat tema kita tahun ini. Kita baca sama-sama 2-3 ayat. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji, dia bilang gini, saya sendiri yang akan berjalan di depanmu, saya sendiri yang akan menyertai engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Jangan takut 2026 akan ada krisis, jangan takut 2026 akan ada penyakit ini, akan ada penyakit itu. Enggak usah takut, sebab aku yang lagi berjalan sama engkau dan selagi aku bersama engkau, engkau pasti aman. Jadi Tuhan hendak menyampaikan itu kepada kita, bahwa selagi kita dengan Tuhan Yesus, hidupmu akan baik-baik saja. Mungkin banyak lembah kelam yang kelewati, tapi enggak usah khawatir. Lembah kelam sekalipun kalau ada Tuhan di sana, semuanya akan aman dan baik-baik saja. Bapak Saudara, tidak sedikit orang banyak overthinking, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, banyak macam-macam. Bagaimana ya nanti 2026? Bapak Saudara, di 2026 ini diprediksi ekonomi turun, diprediksi ada penyakit ini dan itu. Bapak Saudara, kita nggak bisa hindari yang namanya fakta. Tapi kita bisa kuat kalau kita di dalam Tuhan. Amin. Bapak Saudara, artinya apa? Arti daripada Tuhan Yesus berjalan di depan kita, kita harus mengerti bahwa poin pertama, bahwa
Tuhan Yesuslah yang menjadi pembuka jalan. Bapak Saudara, biasanya mulai dari pertengahan tahun saya sudah berpikir, Tuhan, nanti tahun depan Tuhan mau kasih tema apa untuk kami. Dan saya ada baca beberapa Alkitab. Saya baca, saya belajar. Akhirnya ada satu tema waktu itu yang rasanya Tuhan berbicara kepada saya itu. Tapi saya nggak damai sejahtera, Bapak Saudara. Saya nggak klik dengan itu. Saya baca-baca, saya udah fix, oke lah itulah mungkin itu yang Tuhan mau. Tetapi tanggal 29 apa 28, akhirnya Tuhan baru kasih, dibilang bukan itu, ini. Bapak Saudara, Tuhan berjalan di depan kita. Kalau tahun lalu bersama Kristus, kita luar biasa. Artinya kita jalan bersama Kristus. Nah sekarang Tuhan bilang gini, kita gak jalan bersama, saya di depan ya. Kalau kita sudah cukup 1 tahun berjalan bersama-sama, saya mau tingkatin, saya mau di depan, saya mau mimpin kamu. Karena kalau jalan bersama-sama itu, kita masih meragukan, nanti ke depannya gimana. Tapi sekarang Tuhan bilang, enggak, saya di depan, kamu tinggal ikut. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika tanggal 29 atau 28 saya dikasih tema ini, saya rasanya damai sejahtera karena, oh ternyata ini yang Tuhan mau. Dan artinya apa? Yesus memimpin jalan hidup kita. Satu, Tuhan Yesus itu akan menjadi pembuka jalan. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca di Yesaya 45 ayat 2. 3, 2 ya. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya apa Bapak Saudara? Tuhan bilang gini, aku sendiri yang berjalan di depanmu hendak meratakan gunung. Artinya gunung itu apa? Sesuatu yang sulit untuk dilewati. Tapi kalau Tuhan Yesus berjalan di depan kita, dia mendahului kita, dia menjadi pembuka jalan, dia bilang apa? Saya akan ratakan gunung-gunung itu supaya engkau bisa jalan dengan enak. Mungkin kita belum tahu gunung-gunung apa yang akan saya hadapi di 2026 Bapak Saudara. Saya juga nggak tahu gunung seperti apakah itu. Apakah gunung Sumeru, apakah gunung Merapi ini atau gunung Merapi itu. Tetapi yang pasti apapun gunungnya, kalau Tuhan berjalan di depan, yang dia janjikan adalah gunung itu pasti diratakan. Supaya kita bisa lewat. Kemudian dikatakan apa? Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Artinya apa? Pintu yang mungkin selama ini tertutup rapat. Yang mungkin selama ini engkau sudah berdoa, Tuhan bukakan pintu ini. Dan tidak terbuka sama sekali. Dan Tuhan berjanji, tahun ini pintu tembaga itu yang kuat, yang tidak mampu kita tembus, Tuhan bilang apa? Dia akan pecahkan pintu itu supaya kita bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan yang profetik dalam hidup kita. Mungkin kita banyak menemukan kebuntuan di 2025, tetapi imani pintu-pintu tembaga itu yang susah ditembus, Tuhan akan bukakan untuk. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan juga mematahkan palang-palang besi. Artinya apa? Dari ketiga ini, palang besi, gunung, pintu tembaga. Sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang merintangi. Tuhan bilang gini, kalau saya berjalan di depan, mau palang besi, mau pintu tembaga, mau gunung-gunung, saya akan ratakan semuanya itu. Supaya engkau anakku, engkau bisa lewat. Amin. Bapak Saudara, ketika Tuhan berjalan di depan kita artinya, dia bisa melihat masa depan kita yang tidak bisa kita lihat. Kita masih berada di tanggal 4 hari ini. Tuhan itu sudah tahu 31 Desember 2026. Jadi jangan ragu untuk Tuhan Yesus berjalan di depanmu. Sebab dia sudah tahu 31 Desember. Mungkin kita baru berada di 4 Januari. Tetapi Tuhan sudah tahu 31 Desembernya. Bahkan jauh setelah itu dia tahu. Makanya kita gak perlu ragu kalau Tuhan sudah bilang, saya berjalan di depan, kamu tinggal ikut. Amin.
Nah Bapak Saudara, jalan yang tertutup oleh manusia terbuka oleh Tuhan. Maka Bapak Saudara harus taat apabila ada pintu yang ditutup oleh Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik. Walaupun Tuhan bilang pintu-pintu tembaga akan dihancurkan untuk kita bisa lewat. Tetapi perhatikan baik-baik. Akan ada juga pintu-pintu yang ditutup karena pintu itu berbahaya kalau engkau lewat. Terkadang Bapak Saudara yang terjadi apa? Pintu yang sudah Tuhan tutup, kita nggak mau move on. Kita terus gedor-gedor di situ. Padahal Tuhan bilang nih pintunya nih udah saya bukakan. Jadi tahun ini Bapak Saudara, ingat baik-baik. Pintu yang tahun lalu mungkin masih tertutup untukmu. Perhatikan baik-baik, pintu itu akan terbuka tahun ini. Amin. Saya tidak tahu pintu apa itu Bapak Ibu Saudara yang tertutup bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita imani sama-sama dalam nama Tuhan Yesus akan dibukakan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, tugas kita bukan membuka jalan. Ingat baik-baik. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, maka yang membuka jalan itu siapa? Tuhan Yesus. Tugas kita hanya mengikuti. Jadi tugas kita bukan membuka jalan. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, percayakan sepenuhnya apapun yang kita jalani, Tuhan yang atur semuanya itu. Kita hanya tinggal ikut apa yang Tuhan sediakan. Karena dialah pembuka jalan bagi kita. Nah kedua Bapak Saudara, kalau dia memimpin hidup kita satu, dia tadi sebagai pembuka jalan. Kedua, Yesus sebagai pemimpin arah. Tuhan itu nggak gini Bapak Saudara. Dia bukakan pintu terus dia suruh kita. Yuk lewat yuk sana. Tidak, tapi setelah dia membuka pintu itu, dia bilang sama kita, saya akan pimpin sampai akhir. Coba bayangkan Bapak Saudara kalau kita punya tour guide. Kemudian kita ketemu briefing, nanti setelah ini kalian ke sana ya, udah dibuka ya ini. Ya udah kalian pergi. Bapak Saudara, apakah berfungsi tour guide-nya? Tidak. Yang harusnya apa? Tour guide itu harus bersama-sama dengan kita supaya tidak sesat. Ada penunjuk arah. Bapak Saudara, ada satu hal lucu. Hari Minggu kemarin kami diundang ke tempat teman untuk bersilaturahmi tahun baru, Natal. Kami itu sudah percaya diri dengan pengalaman kami pernah ke situ. Dan tanpa babi bu, kami ke sana Bapak Saudara. Kami mutar jauh. Kami nyampe di tempat itu dan kami kaget. Kok kosong melompong rumahnya. Nggak ada orang sama sekali. Baru akhirnya Bapak Saudara kami buka, ternyata tempatnya bukan di situ. Saya mau bilang kepada Bapak Saudara, jangan andalkan pengalamanmu tahun lalu untuk melewati tahun ini. Kalaku. Tapi andalkan Tuhan apa yang Tuhan mau. Gitu juga kita dalam pelayanan. Jangan andalkan pengalaman kita melayani di tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman kita itu gak akan laku. Tetapi andalkan tuntunan Tuhan. Jangan bilang tahun lalu kan saya buat ini berhasil. Belum tentu tahun ini dengan cara yang sama bisa berhasil. Tetapi cara yang tepat apa? Tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Dan Tuhan siapkan menunjukkan arah untuk kita. Kita baca Keluaran 13:21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara begini, perhatikan baik-baik. Kalau siang Tuhan menjadi tiang awan sebagai penuntun. Kalau malam menjadi tiang api. Artinya apa? Setiap hari siang maupun malam, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan gak pernah berakhir. Dan satu yang penting, dikatakan di ayat terakhir, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Begini Bapak Saudara, kalau kita ikut arahan Tuhan,
maka tidak ada yang namanya wasted dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya kesia-siaan dalam hidup kita. Tidak ada yang namanya buang-buang waktu dalam hidup kita. Siang dan malam pun produktif dalam hidup kita. Artinya apa? Siang malam pun Tuhan berkati hidup kita. Siang malam pun kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka menuju tanah Kanaan. Nah, menuju tanah Kanaan supaya cepat gimana Bapak Saudara? Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api sehingga siang malam mereka bisa jalan. Harusnya secara logika mereka hanya bisa jalan di siang hari saja. Tetapi karena Tuhan kasih tiang api malam hari, malam pun mereka bisa jalan. Bapak Saudara, Tuhan tidak hanya membuka jalan tetapi menunjukkan arah yang benar. Tanpa pimpinan Tuhan, bisa saja kita salah arah, Bapak Saudara. Makanya Tuhan itu enggak hanya membuka jalan, tetapi juga Dia menuntun kita. Nah, Bapak Saudara, begini. Cara Tuhan memimpin itu selangkah demi selangkah. Maka butuh yang namanya kesabaran. Seringkali yang merusak rencana Tuhan dalam hidup kita apa? Enggak sabar. Pengennya kita apa? Berdoa, Tuhan berkati saya. Hari itu diberkati langsung. Kita berdoa, Tuhan saya butuh motor. Nah, saat itu juga ada motor. Kita berdoa, Tuhan kasih mobil. Saat itu juga ada mobil. Maunya kan kita gitu. Tapi Tuhan gak gitu. Dia mimpin kita step by step. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun mengelilingi sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang harusnya kalau dikebut bisa 40 hari. Kenapa? Karena mereka belum siap secara mental untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Tuhan menjadi pembuka jalan bagi kita, Dia menentukan arah kita. Dan Dia menentukan arah kita step by step. Jadi saya mau katakan begini. Prosesmu dalam hidupmu bergantung dari cara engkau bagaimana menghadapi proses. Kalau engkau selalu menghindari proses, maka perjalananmu akan cukup panjang dan melelahkan. Tetapi kalau engkau ikut arahan Tuhan, maka pelan-pelan tapi pasti. Bapak Saudara, terkadang kelemahan kita sebagai manusia, kita ini enggak sabar. Terkadang kita gak mau nunggu waktunya Tuhan. Dan Tuhan itu bukannya gak mau ngasih apa-apa dalam hidup kita. Hanya aja Dia bilang gini, kamu belum siap. Nanti kalau saya kasih kamu celaka pasti. Bapak Saudara, coba perhatikan. Bisa saja Tuhan berkati kita dengan uang banyak. Bisa. Jentik jari, Pak Aris jadi sultan. Oh bisa. Bisa Bapak Saudara. Tetapi apakah menjamin dengan punya banyak uang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau malah kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan persiapkan hidup kita dengan tuntunannya sehingga apa? Kita siap dalam segala keadaan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Dia tuntun kita selangkah demi selangkah, tidak ada yang instan. Daud itu Bapak Ibu Saudara ketika dia mau jadi raja. Ketika diurapi sejak diurapi. Udah diurapi jadi raja. Enggak saat itu jadi raja. Tahu berapa waktu yang dibutuhkan Daud untuk jadi raja? 14 tahun baru dia jadi raja. Padahal sebelumnya sudah diurapi. Tetapi tergantung bagaimana kita merespon proses dari Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tetapi bagaimana kita menerima proses itu. Karena Tuhan akan pimpin kita selangkah demi selangkah. Tuhan itu gak mau kita loncat-loncat Bapak Saudara. Tetapi setiap langkah hidup kita jalani dengan baik. Bapak Saudara, penting untuk kita ketahui. Kalau Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dan Dia pimpin langkah hidup kita selangkah demi selangkah. Maka satu hal yang harus kita ingat. Satu, jangan berjalan mendahului Tuhan. Seringkali kita gak sabar Bapak Saudara. Tuhan ajak kita jalan gini. Kita ngoceh bilang, Tuhan
Kok lama sekali sih Tuhan? Kok dari dulu gini-gini aku terus, hidupku gini-gini terus. Tuhan dia di belakang, saya maju ke depan. Akhirnya apa? Kita maju depan dan akhirnya nabrak. Makanya harus pertama perhatikan. Jangan pernah melangkahi Tuhan di dalam proses. Kedua, selain engkau jangan melangkahi dia, kedua, jangan tertinggal. Jangan sampai karena kok gini-gini aja sih, ya udahlah. Saya udah lakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kok rasanya gini-gini aja. Udahlah, menenguai kalau orang Jawa bilang, tenang aja. Akhirnya Tuhan sudah berjalan terlalu jauh dan kita tertinggal. Jadi Bapak Saudara, semakin kita jauh dari Tuhan, maka arahan dari Tuhan semakin sayup-sayup di telinga kita. Semakin kita jauh lagi, maka semakin kita tidak dengar lagi apa yang Tuhan mau. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dengar jelas apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita jalan terlalu jauh atau tertinggal terlalu jauh, maka jangan harap kita bisa mendengar dengan jelas apa yang Tuhan bilang. Amin. Bapak Saudara, jangan berjalan mendahului Tuhan dan jangan tertinggal dari Tuhan supaya arah dari Tuhan jelas kita dengar dan jelas bisa kita ikuti dengan baik. Amin. Itu poin kedua. Poin ketiga Bapak Saudara, selain Tuhan membuka jalan, dia menentukan arah. Dan ketiga, gak hanya dibiarkan begitu saja. Tuhan itu menjadi pelindung bagi kita. Dalam perjalanan iman kita sepanjang 2026 ini, tidak sedikit banyak serigala-serigala. Serigala-serigala yang dimaksud apa? Banyak tantangan, banyak masalah, banyak orang iri hati, banyak yang menghancurkan kita. Tapi satu hal Bapak Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, dia berjalan di depan, maka saya mau tanya, yang hadapi tantangan siapa lebih dulu? Tuhan. Kalau Tuhan di depan, dia yang menghadapi segala tantangan dulu. Kalau pemimpin di dunia, perhatikan ya baik-baik ya. Pemimpin di dunia, biasanya anak buah disuruh mati depan duluan. Cek dulu baru pemimpinnya masuk. Paham ya? Itu di mana-mana mau pemimpin RT mau dari tertinggi sampai terendah. Biasanya bukan dia yang maju dulu pemimpinnya. Biasanya anak buahnya dulu. Paham? Hari Selasa kemarin Gegana dulu turun baru pemimpinnya masuk. Itu pemimpin dunia. Tetapi kita punya pemimpin itu gak gitu. Dia bilang saya di depan biar saya lihat dulu aman atau tidak. Baru kita jalan. Enak gak? Enak. Pemimpinnya yang berkorban dulu. Makanya dia mati di kayu salib, dia berikan dirinya, dia gantikan nyawa kita. Dan itulah pemimpin yang baik. Dia berjalan di depan dulu, dia cek aman gak. Supaya anak saya itu namanya Pak Lasdo, namanya Pak Leo, supaya mereka bisa jalan dengan enak. Saya pastikan jalan mereka lurus. Dia di depan dulu Bapak Saudara. Begitu baik Tuhan sama kita. Dia nggak bilang sama kita, ke depan cek dulu aman gak? Enggak, dia bilang saya di depan supaya engkau berjalan dengan aman. Saya pastikan semua di depan baik-baik saja. Amin. Bapak Saudara, Ulangan 1 ayat 30 kita baca sama-sama. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, makanya Paulus bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Di dalam segala pergumulan hidup kita, di dalam segala pertarungan hidup kita. Bear pertamanya siapa? Bukan kita sebenarnya. Yang menjadi bearing pertamanya apa? Tuhan Yesus. Makanya kita gak akan kenapa-napa. Karena Tuhan Yesus yang memimpin di depan, dia yang akan menghadapi duluan. Bukan kita. Bapak Saudara, jika Tuhan di depan, dia yang menghadapi musuh. Dia yang berperang untuk kita. Kita gak usah ngapa-ngapain. Tuhan yang berperang. Tugas kita apa? Percaya sama Tuhan, berdoa dengan sungguh punya iman, keyakinan bahwa Tuhan sanggup. Amin. Bapak Saudara, dan sebagai pemimpin, Tuhan Yesus itu berada di depan. Dia punya satu alat namanya tongkat.
Tongkat itu satu, tongkat itu melindungi kita dari musuh, dari serigala. Tetapi seringkali tongkat itu juga berfungsi untuk apa? Menarik kita yang salah arah. Dan tidak sedikit sakit Bapak Ibu Saudara apabila Tuhan udah tarik-tarik kita. Tetapi selagi kita berjalan di belakang Tuhan, kita ada berjalan bersama Tuhan, dia di depan, maka hidupmu akan baik-baik saja. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Tuhan berjalan di depan, hidupku pasti baik-baik saja. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya tidak salah arah, maka harus belajar peka mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang salah jalan, bukan karena nggak dapat arahan, tetapi satu, karena salah dengar. Tuhan bilang gini, kiri, dia malah ke kanan. Satu langkah udah beda, pasti kedepannya juga beda. Bilang lagi sana, maju, dia malah mundur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak peka dengar suara Tuhan, kita nggak akan pernah clear, jelas mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kalau engkau lagi bermasalah dengan keluargamu di tahun 2025, lagi bermasalah dengan ekonomimu, lagi bermasalah dengan segala sesuatu, datang ke Tuhan, bilang ke Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu harus mau ngapain, tetapi Tuhan tuntun saya supaya saya dapat berjalan di jalan yang benar. Saya nggak mau salah jalan lagi, saya nggak mau capek-capek lagi karena salah milih jalan, tapi Tuhan pimpin jalan hidupku. Tuhan berjalan di depan, saya ikut dari belakang. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan hal yang pasti Tuhan itu pelindung kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, di dalam segala kondisi kita nangis, Tuhan ada di sana. Makanya ada satu lagu bilang, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau bimbang Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Jadi kita mau sedih Tuhan ada, kita mau lagi happy-happy juga Tuhan ada, kita lagi dalam lembah kelam Tuhan ada, kita lagi berhasil juga Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu setia berada di dalam satu jalan bersama-sama dengan kita, asalkan kita mau ikut apa yang Tuhan mau. Dan terakhir Bapak Saudara, tadi God before us satu pertama, Tuhan sebagai pembuka jalan, Tuhan menentukan arah, Tuhan melindungi, dan terakhir, dia setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang baper. Dia lihat kita agak salah dikit, baper Tuhan. Gak mau, biarin aja di sana sendiri. Enggak gitu. 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi ingat baik, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi Tuhan itu setia bersama kita. Tuhan tidak hanya memulai, tetapi menyertai kita sampai akhir. Amin. Kesetiaan Tuhan juga tidak bergantung dari respon kita. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang baper. Bapak Saudara, dia setia sampai akhir mendampingi hidup kita. Saya percaya kalau engkau serahkan keluargamu sama Tuhan, dia setia mendampingi keluargamu sampai akhir. Dan juga Bapak Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau engkau sudah berjalan sampai sejauh ini, Tuhan membawamu tidak untuk gagal. Memang banyak proses yang kau lewati, engkau sudah berjalan sejauh ini. Tapi tujuannya satu, Tuhan ingin engkau melihat sesuatu yang lebih besar ke depannya. Ingat baik-baik, mungkin ada kegagalan kecil-kecilan di jalan hidupmu, tetapi itu bukanlah kegagalan hidup. Justru Tuhan lagi membawa engkau melewati padang gurun untuk melihat tanah perjanjian yang sebenarnya. Jadi Tuhan tidak pernah membawa kita keluar dari zona nyaman kita hanya untuk gagal. Tetapi Tuhan akan buat berhasil. Setialah kepada Tuhan
maka kamu akan melihat kesetannya mengerjakan perkara yang besar. Dan hal yang paling penting, jangan izinkan kekecewaan membuat engkau jauh dari Tuhan. Dan setialah sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, satu hal musuh dari ikut Tuhan adalah kecewa. Bapak Ibu pernah kecewa sama Tuhan? Pernah kan? Saya mau bilang hari ini, jangan sampai kekecewaanmu engkau judge Tuhan. Tuhan, engkau buat hidupku gagal. Tidak. Engkau seringkali kecewa gara-gara dirimu sendiri terlalu berekspektasi luar biasa. Engkau punya maksud terselubung. Engkau melakukan segala sesuatu tidak pure dari hatimu. Karena saya percaya, kalau segala sesuatu kita lakukan dari hati, kita tidak akan mudah kecewa. Jadi ingat baik-baik. Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Kalau kita salah dia hajar. Bapak Saudara, ingat baik-baik. Tuhan itu adil. Kalau kita salah dia hajar. Tapi tujuannya satu. Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Makanya Tuhan ingatkan. Barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Jadi dalam perjalanan iman kita, kalau ada sesuatu yang salah Tuhan akan tegur dulu. Biasa kalau tegur, jangan ya, jangan ya. Tapi kalau teguran sudah tidak mempan, maka Tuhan hajar. Satu tujuannya supaya kita tidak belok jalan hidupnya. Kita semua ada di jalan yang benar bersama Tuhan. Amin. Bapak Saudara, jadi masa depan tidak perlu ditakuti. Masa depanku, masa depanmu, masa depan kita semua ada di tangan Tuhan kalau kita ikut Tuhan. Kedua, tantangan pergumulan gak perlu dihindari. Karena nanti prosesnya makin lama. Seharusnya 1 tahun jadinya 10 tahun baru selesai. Jadi gak perlu dihindari karena itu adalah bagian pembentukan iman kita. Dan ketiga, perubahan-perubahan apapun dalam hidup kita tidak perlu ditolak. Amin. Jadi satu, masa depan gak perlu ditakuti, yes. Amin. Kedua, tantangan gak perlu dihindari. Dan ketiga, perubahan gak perlu ditolak. Sebab kita tidak melangkah sendirian, tetapi Tuhan berjalan di depan kita. Amin.